buat Mas Kaisang masuk atau tidak kriteria oleh PDI Perjuangan, saya kira Mas Kaisang bisa belajar dari Mas Gibran maupun Pak Jokowi, proses penjaringan di PDI Perjuangan seperti apa, fit and proper test seperti apa. Jadi kalau mau daftar aja ke DPD gitu ya. Itu sinau saja belajar dari kakaknya, dan kemarin saya ketemu langsung sama Mas Kaisang di acara Suro, saya tanya, Mas, ada apa ini di Jawa Tengah? Dia jawab juga, ya tergantung partai yang lebih senior. Ya kalau tergantung partai senior, ya kata Mbak Puan, ya daftar saja. Jadi tinggal ditunggu. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Ada apa ini? Ada apa ini? Kok tiba-tiba elit PDIP ngomong seperti itu ya? Ingin Kaisang mendaftar jika mau jadi calon gubernur di Jawa Tengah. Temui Mbak Puan. Loh. Kok jadi lucu seperti ini ya perpolitikan di Indonesia ini. Lah kemarin berantem dar yang katanya politik dinasti, yang katanya melanggar undang-undang, terus apa dong? Lah kok sekarang kok malah mau mendukung Kaisang di Pilgub Jawa Tengah? Lucu ya, nggak tahu lah. Kok jadi lucu seperti ini ya? Ya memang sih sebelumnya Bu Puan itu berseloroh bahwa Kaisang bisa dipertimbangkan nyalon di Jawa Tengah lewat PDIP. Saya pikir itu bercandaan lah, kok sekarang malah seperti ini. Apa iya memang ya di dalam tubuh PDIP sendiri, di dalam PDIP sendiri ini ada persaingan antara Mas Prananda yang kakaknya Mbak Puan dengan Mbak Puan sendiri. Hal itu terungkap dari podcast M. Khodari bersama Total Politik yang membedah perselisihan antara keduanya. Ya, wallahu alam sih tentang hal tersebut ya. Namun dengan pernyataan Mas Bima Arya yang merupakan elit dari PDIP ini tentu sangat mengejutkan banyak pihak ya. Faktanya sampai saat ini itu kader-kader dari PDIP itu selalu aktif menyerang Presiden Jokowi dan keluarganya. Pak Hasto malah lebih parah lagi ya. Bahkan sampai seorang netizen itu geram akan kelakuan kawan-kawan dari PDIP ini ya. Kalau nggak percaya, berikut ini videonya. Jokowi sentil Puan dan Megawati usai but pemerintah lambat atasi masalah, no fear out, no justice. Walaupun Megawati tegas menyatakan bahwa Jokowi telah membentuk mental terjajah dengan mewariskan 850 triliun hutang APBN sedangkan 80% kekayaan RI dikelola Cina. Ketua DPR Puan Maharani juga menyebut negara terlalu lambat atasi masalah sehingga masyarakat memilih jalur viral di media sosial agar kasus cepat ditangani. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam temuan segi fasilitas kesehatan menyebut rezim Jokowi hobi impor demi meraup keuntungan. Sidang berespon baik kritikan tiga elit PDIP dengan menyebut narasi ini tak berdasar. Lebih baik PDIP urus urusan internal yang berantakan usai Pilpres. Spesial teruntuk Megawati, Puan Maharani, Hasto Kristianto. Stop kalian membuat bingung rakyat Indonesia dengan menyebutkan Joko Widodo meninggalkan mental terjajah karena meninggalkan banyak utang, menyebutkan no viral no justice dan lain sebagainya. Megawati, Puan Maharani, Hasto Kristianto, ingat 9 tahun 8 bulan lo ngapain aja? Bahkan sampai sekarang Pak Jokowi masih tercatat presiden yang didukung oleh PDIP. Nah, benar. Kenapa kalian kritis? Kenapa kalian oposisi di saat Jokowi meninggalkan PDIP? Yang 9 tahun 8 bulan ngapain aja lo? Cocok Mas. Besar ya. Kenapa? Juliari Batubara. Ingat kader PDIP di saat Covid pun uang untuk Covid dikorupsi dan tidak mungkin itu dimakan oleh Juliari Batubara sendiri. BTS. BTS dari Nasdem Mas. BTS dari Nasdem. Menteri Pertanian
Menteri Ya, Pertanian seminggu. juga dari Nasdem, saya luruskan. Belum yang kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya yang tersangkut PDIP, kader PDIP, tersangkut korupsi, kader PDIP. Lu ngapain aja? Jangan oposisi di saat ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Orang-orang Indonesia sudah pintar, Betul. sudah tahu maksud kamu itu karena sakit hati gitu loh. Stop. Cocok. Gunakan cara yang brilian. Kalian ketua DPR, mantan presiden, sekjen partai besar. Didiklah rakyat Indonesia dengan baik. Jangan kau cekoi dengan narasi-narasi yang menyesatkan dalam tanda petik. Nggih. Ingat itu. Jangan karena kalah, karena sakit hati kamu membuat narasi yang membingungkan seperti itu. Ya kalau saya mengerti. Oke, pendukung PDIP, kamu sebutkan, wah ini pendukungnya Jokowi. Ya, saya mendukung Pak Jokowi karena beliau adalah presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Lepas iku mang teko partai ini PDIP dan lain sebagainya. Ingat Bu Mega, sama dari presiden dulu saya juga mendukung. 98 aku melok urip-urip, Bu. Nggih. Apa aku mbok dadekno menteri, mbok kayak bagian posisi jadikan apa ta? Tidak. Tidak. Aku cek tetap macul nang sawah, cek tetap dodolan kembang sampai sekarang. Betul. Ingat Bu, sekali lagi, gak usah sakit hati sampean. Kamu bikin untuk menyesatkan, memberikan keterangan-keterangan yang tidak masuk akal untuk rakyat Indonesia. Didik rakyat Indonesia untuk mencintai para pemimpinnya. Salam dari Sorsawu Bakul Kembang. Nah ya, itu ya. Kemarahan dari salah satu netizen ya. Saya sendiri juga bingung ya akan pernyataan yang seperti ini ya. Saya sendiri di kolom komentar itu menyebut saya sebagai buzzer pemerintah. Loh, saya itu sepeser pun nggak dibayar oleh pemerintah. Sepeser pun nggak dibayar oleh Jokowi. Tapi saya melihat argumen-argumen yang selalu menyudutkan Pak Jokowi ini saya menjadi kesal sendiri. Bagaimana tidak? Di era kepemimpinan Pak Jokowi yang saya rasakan dalam pribadi saya ya, ini salah satu presiden yang terbaik. Apalah, salah satunya adalah infrastruktur. Infrastruktur itu, nilai plusnya adalah itu. Dari zaman dahulu kala, jalan di desaku ini bagus, cor beton ya hanya di era Pak Jokowi ini. Di depan rumah saya sampai cor beton ya di era Pak Jokowi ini. Dulu boro-boro presiden sebelumnya. Jalannya seperti jalan kerbau itu loh. Makanya rakyat salah satunya saya ini itu sangat menghargai kinerja Pak Jokowi. Jadi ketika ada orang-orang atau pihak-pihak yang menjelekkan Pak Jokowi tanpa dasar, saya wajib membelanya meski tidak dibayar gitu. Salam waras dari kami warga desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.